Mas Asrop udah bisa ya? Sudah, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, makasih Mas. Mbak Dea, gimana Mbak Dea? Sehat? Sehat, Pak. Bapak bagaimana, Pak? Sehat, luar biasa Mbak. Oke, ya. Baik ya, kita lanjut teman-teman sekalian. Ya sebelumnya selamat Natal. Kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman ya yang merayakan Natal dan juga selamat tahun baru buat kita semua ya. Semoga di tahun 2022 ini situasi semuanya akan lebih baik dan kita akan lebih bisa melaksanakan apa ya kegiatan kita seperti dulu-dulu lagi gitu ya. Ya siapa tahu nanti sudah bisa harus sekolah ngumpul gitu ya, kita bisa ketemu di Jurang Mangu. Ya. Teman-teman sekalian, nah di pertemuan kita sebelumnya kita bicara mengenai apa ya penilaian masal tanah gitu ya yang diawali dengan pembentukan apa namanya itu peta zona nilai tanah ya, peta zona nilai tanah, dan biasanya diikuti dengan pengumpulan data sebelum kita melakukan analisis kan seperti itu ya. Zona nilai tanah itu kita berikan kode. Kemarin saya lihat teman-teman sudah pada ngirimkan ya lewat WA gitu ya. Ngirim. Tapi mohon maaf saya belum sempat buka. Semuanya sudah pada ngirim, tapi saya sendiri belum sempat buka karena ada kesibukan yang harus saya selesaikan. Karena nanti di jam 10 ya, sampai itu ada rapat lagi di sini. Terus di dalam proses pengumpulan data gitu ya, kan yang kita nilai adalah tanah kosong. Nah, di situ dimungkinkan kita mendapatkan data tanah dan bangunan. Makanya kemarin saya sampaikan pembelajaran mengenai menghitung nilai bangunan secara massal juga gitu ya. Di mana di dalam penghitungan nilai bangunan secara massal kita membutuhkan alat bantu gitu ya yang kita sebut dengan daftar biaya komponen bangunan. Terus ada yang bertanya, boleh nggak Pak saya pakai daftar biaya apa ya DP yang dibuat di DJKN gitu ya untuk penilaian apa kita? Boleh aja, sebenarnya itu sama konsepnya, cuman dirubah namanya saja gitu ya. Dulunya kan adanya DBKB, daftar biaya komponen bangunan yang kita buat di Direktorat Jenderal Pajak, terus sama teman-teman di DJKN untuk menilai apa tanah dan bangunan aset negara gitu ya. Nah, itu dipakailah. Dia membuat sendiri. Tapi kalau saya lihat sih sama aja gitu. Ya, sama aja. Isinya sama aja gitu ya. Yang jelas daftar biaya komponen bangunan itu dipakai untuk memudahkan penilai dalam menghitung. Nah, itulah konsep dari penilaian massal tadi gitu untuk bangunan gitu ya. Nah, itu kemarin saya minta ke teman-teman untuk latihannya silahkan pakai rumahnya sendiri gitu ya. Di mana dalam pengumpulan datanya boleh pakai SPOP atau lampiran SPOP gitu ya. Nanti besaran DBKB-nya dari mana? Kemarin saya sudah kasih contoh tabel-tabel DBKB-nya. Karena itu sebenarnya kan dilakukan oleh sistem gitu ya. Yang kita sebut dengan CAF gitu ya, CAV itu ya. Nah, tapi kan kita juga ingin tahu dong sistem itu kerjanya seperti apa gitu. Makanya saya kasih kemarin manualnya gitu ya. Apa ya? Tabel penghitungan nilai bangunan yang terdiri dari penghitungan nilai bangunan. Apa namanya? Material utama, komponen material dan komponen fasilitas. Karena kalau konsep biaya dia harus dikurangi dengan penyusutan, maka kemarin saya ajak diskusi gimana sih kita menghitung penyusutan. Kalau di kita kan berdasarkan umur ekonomis gitu ya dan juga kondisi bangunan itu sendiri. Sehingga kita bisa tahu dari tabel penyusutan yang sudah disampaikan. Ya, umur ekonomisnya berapa? Kondisi bangunannya seperti apa? Konstruksinya apa? Nah, itu sudah ketemu penyusutannya. Sehingga dari daftar biaya pembuatan baru yang kita buat berdasarkan DBKB, nah itu nanti kita akan ketemu dikurangi dengan penyusutan akan ketemu nilai bangunan itu sendiri gitu ya. Nah, kalau umpamanya
untuk mendapatkan nilai per meter perseginya ya harus dibagi dengan luasnya, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan sampai dengan kemarin gitu. Nah, di samping itu gitu ya, saya meminta ke teman-teman untuk ngumpulin data, betul ya, sambil jalan. Karena itu prosesnya panjang, nggak bisa instan. Sekarang kita kerja, sekarang kita kumpulin data, terus kita analisis, hasilnya pasti bias. Ya. Karena kita nggak ada waktu untuk memilih data kita. Akhirnya apa? Data yang ada, ya udah itu kita pakai. Nah, itu kan yang nggak baik. Boleh nggak begitu? Boleh kalau memang kita betul-betul ketemu data yang baik. Syarat-syarat data itu kan banyak ya teman-teman ya. Maka kemarin saya sampaikan kalau bisa, bukan kalau bisa malahan harus gitu ya. Kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Karena nanti data itu pula yang akan kita pakai pada saat kita belajar mengenai regresi gitu. Ya, konsep utama regresi itu kan untuk bisa dipakai untuk memprediksi ya, data itu harus berdistribusi normal. Rule of thumb-nya atau banyak orang-orang statistik bilang makin banyak datanya pasti dia akan berdistribusi normal walaupun tidak mesti seperti itu gitu. Ya. Maka data besar itu kecenderungan normalnya itu besar. Walaupun tidak pasti seperti itu. Maka biasanya dalam analisis statistik pasti sebelum itu kita akan lakukan pengujian normalitas data namanya. Ya, normalitas data. Kalau dia tidak berdistribusi normal, kita cek apa yang menyebabkan. Jangan-jangan ada data sampah gitu yang seharusnya nggak ada di situ. Boleh kita keluarkan data itu. Tapi kalau masih dia tidak berdistribusi normal, nah, nanti statistiknya beda namanya ya, non parametrik namanya. Nanti dia ke sana beda nanti uji-ujinya lagi. Jadi itu mungkin nanti kalau teman-teman belajar mengenai statistik lanjutan ya, yang kita sebut dengan ekonometri. Nah, tapi untuk sampai ke sana diawali tentunya dengan pengumpulan data ya. Nah, itulah makanya saya minta kemarin teman-teman kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Karena kita ini mengerjakannya dalam satu wilayah desa, hendaknya data itu menyebar, jangan ngumpul gitu. Ya, di satu titik di situ aja datanya. Ya, nanti akan gampang lah dibantah oleh mereka yang mengerti statistik gitu. Ya, jadi kok datanya cuma ngumpul di situ gitu. Ya kan ya nggak cocok lah kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak mewakili semua wilayah. Ya, maka selain data transaksi diperbolehkan data penawaran. Kalaupun tidak dapat data penawaran, boleh informasi-informasi dari orang-orang tertentu yang memang bisa kita percaya bahwa mereka bisa memberikan informasi terkait dengan data tadi. Ya, jadi sumber data itu sebenarnya banyak. Ya, cuma nanti data itu kalau kita ketemu ada dua jenis gitu ya, data transaksi jual beli. Kalau memang kita peroleh dari penjual atau pembeli atau catatan-catatan lain, contohnya kayak yang dari notaris. Gitu. Ya, walaupun kita tahu data dari notaris itu pada umumnya ya tidak semua, pada umumnya kurang objektif gitu. Ya, karena di situ ada unsur-unsur kepentingan lain lah, kira-kira seperti itu. Terus yang kedua data penawaran. Gitu. Ya, kalau kita sudah ngomong penawaran biasanya ya jumlah yang ditawarkan dengan harga transaksinya nantinya, nah itu pasti lebih tinggi di penawarannya. Gitu. Maka umumnya perlu dilakukan penyesuaian. Gitu. Ya, tapi kalau untuk data transaksi jual beli ya nggak perlu lagi. Apalagi kita percaya bahwa data itu memang data yang sudah sesuai. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu sih yang saya sampaikan waktu itu. Ya. Nah, saya berharap teman-teman sudah bisa membuat peta ZNT dan memberikan kode. Karena langkah kita selanjutnya setelah itu adalah melakukan penilaiannya.
gitu ya. Penilaian untuk tanah kosong di dalam materi penilaian massal tanah kita lakukan dengan pendekatan data pasar, betul ya? Ya, Mbak Dea mungkin bisa menjelaskan sedikit gimana sih konsep pendekatan data pasar sebelum kita lanjutlah nanti. Ingat-ingat aja ini karena biasanya kalau sudah libur lupa, saya sendiri lupa kalau tadi ada kuliah. Gimana Mbak Dea? Pak, pendekatan data pasar itu adalah mencari pembanding yang sebanding minimal 3 data, Pak. Terus? Lalu dilakukan penyesuaian. Kalau kita datanya itu sebanding dan hampir sama gitu, Pak. Supaya penyesuaiannya itu nggak bias gitu, Pak, nggak terlalu jauh. Ya, itu ya. Oke, Mbak Dea, makasih. Ya, ya. Kalau Mbak Mika, gimana Mbak Mika? Kalau menurut Mbak Mika, apa sih yang ditangkap di dalam teori penilaian properti atau tanah dengan menggunakan pendekatan data pasar? Itu apa sih? Baik, Pak. Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Dea. Jadi, yang pertama itu kita harus mencari data-data pembanding yang sejenis, Pak. Jadi, jangan yang terlalu jauh atau mungkin jangan yang nilainya itu terlalu besar gitu, Pak. Memang harus yang mendekati dengan objek penilaiannya. Kemudian setelah itu kita lakukan penyesuaian. Itu bisa dari penyesuaian segi fisik, segi ekonomis, dan juga variabel-variabel lainnya untuk mendapatkan nilai yang memang mencerminkan paling mendekati, Pak. Oke, ya siap, betul ya. Jadi seperti itu. Mungkin tambah satu lagi deh. Siapa dia? Tadi kan suaranya cewek-cewek, sekarang suaranya cowok. Mas Faiz. Mbak Miko, terima kasih ya. Enggak ada nih yang namanya Faiz. Hadir, Pak. Nah, kira-kira apa Mas Faiz? Pendekatan pasar, Pak. Iya. Jadi pendekatan pasar itu pendekatan yang menghasilkan nilai paling akurat dari pendekatan lainnya, Pak. Ya. Kenapa gitu, Mas? Karena data yang kita pakai itu langsung berasal dari pasar, Pak, untuk menjadi data pembanding objek yang kita teliti itu, Pak. Oke, ya. Ada lagi? Sudah, Pak. Nah, cukup, Mas Faiz. Oke, makasih. Halo, Bang Arnold. Iya, Pak. Menurut sampean apa, Mas? Menurut saya pendekatan pasar itu hampir sama kayak ini bilang teman-teman lain sih, Pak. Iya, Itu mengumpulkan data-data di pasar yang dimana mencari data yang sama dengan objek yang akan kita nilai semaksimal mungkin mirip. Meskipun kita tahu bahwa properti itu bersifat unik atau tidak ada yang sama satu sama lain. Oke, penilaian apa properti? Ya, oke. Itu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, satu lagi deh. Mas Afik. Siap, Pak. Kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain, Pak. Pendekatan pasar adalah pendekatan yang paling akurat dibandingkan pendekatan lainnya dengan menggunakan minimal 3 pembanding yang diambil dari properti yang sejenis dan sebangun. Dan penyesuaiannya diusahakan tidak terlalu banyak agar tidak terjadi bias yang cukup besar dari hasil nilainya nanti, Pak. Oke, ya. Jadi, terima kasih teman-teman semua ya. Nah, itu ya kira-kira pendekatan data pasar secara teori ya. Jadi kalau kita bilang bahwa pendekatan data pasar adalah suatu pendekatan yang dipakai untuk melakukan untuk mengestimasi nilai, kan tujuan kita mengestimasi nilai ya pada tanggal tertentu, tujuan tertentu dan seterusnya itu ya dengan melakukan analisis perbandingan dan penyesuaian gitu ya. Nah, hal utamanya tadi gitu ya. Jadi harus ada data pasar dulu gitu ya. Karena data pasar itu adalah apa ya? Bahannya gitu ya. Bahan untuk kita melakukan analisis. Sejago apapun, secanggih apapun analisis kita, kalau datanya sampah, hasilnya pasti akan sampah. Ya, jadi data itu penting sekali di dalam kita melakukan penilaian dengan pendekatan data pasar. Yang lain juga sama, gitu ya. Kalau kita ngomong di sini berarti kan data pasar.
apa sih sebenarnya data pasar itu? Kan gitu sekarang permasalahan. Ya, bisa nggak sih kita mendapatkan data pasar itu di lapangan? Kira-kira gitu. Kalau Mbak Anissa gimana? Ya Pak. Bisa nggak kita mendapatkan data pasar itu kira-kira? Bisa Pak. Soalnya ketersediaan data di pasar atau data pembanding itu cukup banyak. Cukup banyak. Oke, ya. Ya. Ya, Mbak Anissa di mana ininya? Lokasinya? Di Kuningan, Jawa Barat, Pak. Oh, di Kuningan ya. Oke, ya. Oke, makasih Mbak Anissa. Ya, Pak. Oke. Kalau Mas Afid, data pasar itu gampang apa susah sih dicari, Mas? Di sekitar saya ini lumayan mudah sih Pak, banyak. Mudah ya. Oke. Ya di Tangsel soalnya di Pamulang. Oh, iya di kota. Oke. Ya. Mas Rozak, makasih Mas. Ya Pak. Kalau data pasar di tempat sampean gampang apa susah? Mudah Pak. Mudah, iya. Berarti sudah pada dapat data banyak ya? Baru dapat 10 Pak. 10. Masih kurang loh itu. Iya Pak. Kalau mudah itu harusnya udah dapat 600 sampai. Iya. Ya, oke. Ada yang merasa kesusahan untuk mendapatkan data pasar? Ada? Ada nggak? Berarti dapat semua ya. Oke deh. Mas Tanya Pak. Siapa nih? Mas Afid, silakan. Ya, itu data pasarnya itu harus dari kelurahan kita nggak ya Pak? Oh, oke ya. Jadi boleh dari mana aja boleh Mas? Ya. Dari mana aja Pak? Ya. Dari mana aja boleh, tapi upayakan maksimalkanlah gitu ya dari kelurahan kita itu dulu. Ya. Kalau umpamanya kayak kemarin ya, saya kasih contoh. Seberang-seberangan jalan, kelurahannya beda. Sementara kita ke daerah kelurahan itu jauh ke belakang. Jadi ngapain kita jauh-jauh yang di depan kita walaupun kelurahannya beda kan boleh. Nah, contohnya kayak rumah saya di Depok. Saya masuk ke Depok. Sebelah saya itu ada jalan raya akses UI itu. Ya. Sebelahnya itu udah Jakarta Timur. Ya, lewat ke selatan dikit udah masuk Bogor. Nah, bisa aja saya mencari data di Jakarta Timur, bisa saya mencari data di Bogor, bisa juga di kelurahan saya di Depok kan gitu ya. Kan nggak ada masalah kira-kira. Begitupun kalau dia jauh ya sebenarnya nggak ada masalah. Pokoknya perumahan Mas Afid di perumahan A. Terus ada lagi transaksi di perumahan B. Itu jauh sekali jaraknya. Tapi model perumahannya sama. Ya, dia mungkin pas keluar tol, pintu tol, terus di situ kurang lebih 2 kiloan dari pintu tol, masuk langsung komplek perumahan B. Mas Afid di komplek perumahan A. Begitu juga keluar tol, kurang lebih 1 kiloan udah ketemu. Nah kan bisa aja kita pakai data transaksi di perumahan B, ya, walaupun kelurahannya berbeda. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, asal kenapa sih dibilang harus dekat? Karena nanti kita akan melakukan penelitian juga terhadap objek pembanding, betul nggak? Kalau kita nggak tahu apa objek pembanding ini, gimana kita bisa bandingkan dengan objek penelitian penilaian kita? Lebar depannya berapa, ya kan ya? Struktur tanahnya seperti apa, dan seterusnya kita nggak tahu. Ya nggak bisa kita bandingkan, kan membandingkan itu hal-hal yang berbeda kan, perbedaannya apa yang kita sesuaikan kan seperti itu. Begitu juga pada saat kita melakukan pekerjaan itu banyak ya kan ya. Nah begitu kita banyak, dia adanya di luar kabupaten, adanya di luar kelurahan, nanti kita sendiri bingung pada saat kita mau memakai data itu di dalam melakukan analisis. Seperti kemarin saya contohkan, pokoknya Mas Afid sudah kerja di kantor pajak atau mungkin kalau di Dispenda disuruh melakukan analisis kode ZNT gitu ya. Dikasih tugas 3 kelurahan. Kelurahan A, berikutnya kelurahan C, berikutnya kelurahan F. Itu enggak dekat jaraknya. Dapatnya cuma di kelurahan F, datanya cuma 3.
Bisa nggak dipakai? Bisa. Cuman ya itu tadi, banyak yang menyampaikan, kalau bisa penyesuaiannya jangan terlalu besar. Nantinya kalau dia datanya nggak sesuai, penyesuaiannya akan besar sekali. Sampai 150%. Itu kan kita membandingkan antara apel dengan jeruk kan ya. Apel rasanya manis, jeruk rasanya asam. Untuk menjadi manis, kalau yang suka manis berarti harus ditambahkan gula. Kalau apel bisa langsung dimakan kulit-kulitnya asal sudah dicuci. Kalau jeruk harus dikupas. Bisa nggak? Bisa. Jadi harus ada biaya pengupasan. Itu kan susah lah gitu. Kira-kira seperti itu ya. Begitu sih teman-teman kalau menurut saya. Jadi teorinya itu nggak membatasi. Tapi begitu nanti kita bekerja dengan aturan, nah aturan itulah yang banyak membatasi. Tujuannya sebenarnya untuk memudahkan kita pada saat kita mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kita. Ya, Mas Afid, jawaban saya sih seperti itu. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya. Jadi padahal terima kasih Pak. Bisa nggak bisa? Bisa. Bisanya kenapa? Nggak bisanya kenapa? Kan gitu aja. Oke, teman-teman seperti itu. Nah, karena teman-teman. Pak. Oh, silakan Mbak Nabila. Silakan. Kalau di rumah saya kan di pinggir jalan rayanya itu kayak mobil gitu Pak. Nah, kan yang kita nilai itu rumah. Jadi kayak penggunaannya kan berbeda jauh gitu Pak. Itu kira-kira menurut Bapak boleh nggak kalau showroom mobil itu jadi data pembanding Pak? Oke, ya. Saya kira sih nggak ada masalah. Bisa aja ya Mbak ya. Kan yang kita nilai tanahnya ya. Cuman nanti akhirnya perbedaan antara keduanya itu akan jauh sekali. Jadi selisihnya nanti besar. Kalau cuman itu datanya, ya mau diapain lagi gitu. Ya. Tapi kalau kita punya data yang lain, makanya kan disarankan dalam saat pengumpulan data itu usahakan mewakili semua penggunaan tanah yang ada di tempat kita. Gitu. Itu bedanya sih ya kalau menurut saya antara penilaian individual dengan penilaian massal. Individual kalau kita lakukan, umpamanya rumahnya Mbak Nabila mau dinilai. Udah jelas kan penggunaannya untuk perumahan? Ya tinggal kita cari aja data pembanding 3 di antara mungkin puluhan data pembanding yang rumah. Ya, karena memang kita udah jelas yang mau kita kerjakan adalah rumahnya Mbak Nabila, penggunaannya untuk rumah. Tapi begitu kita ngomong massal, di Indonesia ini kan jarang ya orang yang sesuai sekali dengan peruntukan. Umpamanya Mbak Nabila rumahnya di pinggir jalan. Di situ jelas peruntukannya perumahan. Tapi banyak juga ternyata di sebelahnya karena tanahnya itu dijadiin restoran. Ya kan ya, dijadiin showroom. Segala macam gitu karena banyak orang lewat. Nah, itu kan akhirnya penggunaannya peruntukannya ya kalau sebutan kita kan peruntukan ya. Kan berbeda karena antara penggunaan dan peruntukan ya. Kalau penggunaan kan berdasarkan aturan yang ada gitu ya. Tapi kalau peruntukannya bisa berbeda dengan izin penggunaan gitu. Jawaban saya kira bisa, Mbak. Tapi kalau ada data yang lain, mohon dicari data yang lain gitu. Nah, karena kita bekerjanya ini untuk semua gitu ya. Jadi satu wilayah desa ya otomatis data itu tetap kita kumpulin gitu, ya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya, Pak. Silakan. Siapa di? Saya Mika Zumratun, Pak. Untuk silakan, Mbak Beko. Ya. Itu kan kalau misalkan minta dari kelurahan, berarti kan itu ya, Pak, itu kebanyakan dari satu desa aja. Tapi kalau misalkan kita ambil data itu dari desa-desa lain atau kecamatan lain itu boleh atau tidak ya, Pak? Atau ada batasan wilayahnya, Pak? Kalau secara teori nggak ada batasan wilayah ya, Pak ya. Di mana aja boleh, asal kita bisa melakukan penelitian terhadap objek itu nantinya. Ya, jangan sampai nanti habis duit kita untuk ongkos nyari ngecek satu data pembanding yang adanya di kecamatan yang berbeda. Ya, jauh sekali nanti. Cuman satu data pembanding adanya di situ. Gitu ya. Maka saya bilang optimalkan yang ada di kelurahan itu. Ya, Mbak ya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi yang lain?
Nah, kalau nggak ada data, saya kira teman-teman boleh silakan dikumpulkan sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Nanti akan kepake kok data itu, jangan takut akan kepake pada saat nanti kita, oh yang sekarang ini saya sih maunya sekarang ini kita lanjut ke quality rating gitu ya. Tapi saya ingin memastikan dulu kalau ini sudah selesai, artinya teman-teman sudah bisa melakukannya semua. Ada masalah dengan pembuatan peta ZNT? Enggak ada ya. Sudah diberikan kode semua ya? Mbak Miko sudah ya? Sudah mulai memberikan kode, Pak. Boleh ditunjukkan, Pak. Satu aja deh. Saya sebelum kita lanjut ke quality rating. Baik, Pak. Coba petanya ya, Mbak ya. Makasih. Saya izin share screen ya, Pak. Oke, Mbak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Kurang lebih seperti ini, Pak, saya membuatnya. Bisa digedein dikit. Nah, ya. Ya, jadi untuk di daerah saya itu kebanyakan daerah pabrik ya, Pak. Di depan-depan itu juga pabrik, jadi ini komersial kebanyakan. Kemudian untuk di sebelah sini itu persawahan, Pak. Jadi untuk residensialnya masih agak minim, Pak, karena memang tidak sepadat itu. Jadi lebih banyak pabrik-pabrik seperti itu. Kawasan pabrik. Oke. Ya, pertanyaan saya ini antara kuning dan merah ini, Pak, di rumah kos. Ya, coba digedein di situ, Mbak. Iya. Itu kan ada jalan Simo sih ya? Iya, Pak. Jalan Simo ya ini? Iya. Apa? Bangak Simo. Iya. Bangak Simo. Nah, ini antara sebelah kiri sama sebelah kanan jalan, kira-kira nilainya sama apa beda? Kalau untuk kiri dan kanan ini nilainya sama, Pak. Karena jalan menghadap di jalan ini. Oh gitu. Maka kalau menurut saya kalau memang sama, kiri kanan jalan Simo ini kodenya sama. Walaupun peruntukannya berbeda, Pak? Iya, nggak ada masalah. Oh, baik. Kita kan nggak melihat peruntukan ya, kan pada saat itu kita ini ya. Tapi kalaupun Mbak Mika mau bedain kodenya, nggak ada masalah. Ya, tapi nanti kita lihat hasil nilainya seperti apa gitu. Jadi bukan karena peruntukannya berbeda ya, nilainya berbeda ya. Tapi kalau memang di sana itu faktor peruntukan itu berpengaruh terhadap nilai, ya bisa jadi gitu. Tapi kalau saya tanya tadi kan Mbak Miko bilangnya sama soalnya ya. Maka kalau begitu dia sama dalam satu wilayah desa, sebaiknya sih kodenya sama. Tapi kalaupun dibedain, ya seperti yang saya bilang di awal, seharusnya semua bidang malah mempunyai kode masing-masing ya kan ya, karena dia individual appraiser. Tapi karena kita massal, jadi ada beberapa bidang yang diberikan nilai yang sama, yaitu diberikan kode yang sama. Oke, Mbak Miko. Ya, jadi itu ya. Jadi ini lebar sekali nih ya, yang di bawah, yang sekarang ditunjuk itu lebar sekali. Iya, Pak. Itu bisa dikatakan sama ya nilainya? Iya, Pak. Oke, ya kalau memang sudah yakin seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih ya Mbak Miko ya. Saya izin stop share ya, Pak. Ya, oke. Makasih ya Mbak ya. Iya, Pak. Teman-teman yang lain kira-kira seperti itu ya. Nanti kita membuatnya, jadi dibagi dulu, terus nanti tinggal diberikan kode. Baru nanti kita melakukan analisis ya. Analisis yang saya bilang tradisional ya, yang manual itu aja dulu ya. Nah, di situ teman-teman saya bebaskan untuk menentukan variabel pembandingnya. Ya. Tapi yang utama yang dua ya, ada jenis transaksi sama waktu. Waktu silahkan mau pakai apa. Yang paling gampang sih biasanya inflasi ya. Inflasi biasanya yang paling gampang.
Dan itu datanya terbuka, bisa kita lihat di datanya BPS atau datanya Bank Indonesia, gitu ya. Jadi bisa kita pertanggungjawabkan lah, ya data itu. Kalau mau per bulan juga ada itu di Bank Indonesia terutama ya, misalnya kita bisa nemu data itu, gitu. Ya, itu untuk waktu. Nah, untuk variabel-variabel yang lain yang saya bagi menjadi 3 besarnya kemarin, ada faktor fisik, ada faktor fungsi, ada faktor lingkungan. Ya. Nah, itu silakan teman-teman yang menentukan. Ya. Kembali lagi karena Mbak Mika ada di layar, saya nanya, untuk Mbak Mika kira-kira variabelnya apa? Selain waktu dan jenis transaksi tadi. Belum ya? Kurang tahu, Pak. Mungkin itu ya, Pak. Tapi nanti kalau misalkan ada lagi, mungkin saya tambahkan, Pak. Oh, enggak, maksud saya untuk ini. Kan kita akan melakukan perbandingan penyesuaian ya, analisis. Iya. Sudah kan waktu itu kita belajar ya? Sudah ya? Oh, mungkin bisa dari segi lokasi, kemudian luasnya seperti itu ya, Pak? Ya, kalau umpamanya luas, kayaknya nggak bisa karena kita massal ya. Jadi beberapa bidang kan tidak bisa mewakili kan. Lokasi, oke. Apalagi kira-kira? Aksesibilitas seperti itu, Pak? Akses, ya. Akses nanti diukur pakai apa? Jarak menuju ke jarak menuju, oke. Pusat kota, iya, Pak. Terus lanjut, ada lagi? Nah, jadi gini, menentukan variabel itu boleh kita judge sendiri, dan kalau bisa harus berdasarkan teori ya, harus berdasarkan teori. Karena kita belum mempunyai kompetensi lah untuk menentukan itu. Jadi teorinya itu kita dapatkan dari jurnal biasanya ya, teori terbaru ya. Biasanya sih diawali dengan dari buku kita cari, ada teori lokasi, ada teori lingkungan, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita pakai, terus nanti dilanjutkan dengan teori-teori terbaru yang ada di jurnal. Boleh kita pilih, ya, yang mana aja boleh, kira-kira gitu. Pak Miko, terima kasih ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, kalau Mas Angga, kira-kira apa faktor variabelnya yang dipakai Mas Angga? Iya Pak, variabel-variabel mungkin bisa dari ini Pak, kalau dari saya tingkat kebisingan gitu Pak, tingkat kebisingan di daerah sekitar, dan jenis tanahnya rata atau kontur gitu Pak. Nah, tingkat kebisikan itu apa ngukurnya? Ukurnya dari ini Pak, dia agak tenang di kawasan yang termasuk tenang atau yang termasuk yang ramai lewat banyak kendaraan gitu Pak. Oke, nanti diukur bising, tidak bising gitu ya, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Iya Pak. Oke, ya. Kenapa saya tanya itu? Karena nanti itulah yang akan kita akan. Saya sambil ini ya. Jadi ada. Oke. Ya, karena nanti kita akan mencoba untuk quality rating. Kalau gitu saya lanjut deh ya ke quality rating ya. Izinkan untuk share screen ya. Mana dia? Sebentar ya. Sebelumnya, apakah sudah pernah belajar quality rating? Sudah pernah belum? Oke, teman-teman sekalian, nanti silakan dilanjutkan ya
pengumpulan datanya, terus melakukan analisis atas masing-masing kode yang teman-teman sudah buat ya. Silakan ditentukan variabel pembandingnya masing-masing selain jenis transaksi dan waktu tadi ya. Kalau jenis transaksi dan waktu kan pasti itu ya, pasti kita lakukan. Ya, yang lain monggo dipersilahkan sesuai dengan kondisi lapangannya masing-masing ya. Seperti apa gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu yang sering dibilang gitu ya, penerapan atau pemanfaatan penilaian properti menggunakan apa ya, analisis yang tradisional. Dan itu masih banyak ya, masih banyak orang-orang melakukan hal itu, karena kalau kita pakai model seperti ini ya memang sih akhirnya nanti akan gampang menghitungnya, tapi apa ya, akan membutuhkan data yang lebih banyak dan memerlukan pengujian statistik yang cukup detail gitu ya. Jadi tidak semua kita mampu melakukan hal itu, sehingga ya ini merupakan salah satu alternatif lah ya. Tapi pengalaman saya gitu ya, dan juga berdasarkan informasi dari teman-teman yang masih aktif di penilaian, ya yang seperti ini sih jarang dipakai gitu ya, jarang dipakai gitu. Mereka umumnya ya masih melakukan yang tradisional itu, karena dia lebih terbuka ya. Nanti teman-teman coba deh rasain ya. Pada saat melakukan analisis perbandingan penyesuaian dengan menggunakan metode tradisional yang saya bilang di awal tadi, itu akan terasa lebih terbuka dan memang kelemahannya unsur subjektivitasnya tinggi gitu. Ya, tapi di situ akan terbuka, gampang sekali kita mau merubah variabel. Kalau di sini bisa sih, tapi akhirnya kan kita begitu kita merubah variabel harus dilakukan pengujian lagi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dalam penilaian masal tanah dengan menggunakan analisis ini ya, quality rating ini, ya. Nah, ini mungkin ini yang disebut dengan pemodelan matematis ya, ada dua gitu ya. Yang pertama quality rating gitu ya. Terus yang kedua ada regresi. Regresi nanti akan kita pelajari berikutnya ya. Nih regresi juga kita bisa dibagi, ada yang disebut dengan regresi sederhana, apa lagi namanya? Yang tidak sederhana lah di sini ya, ada tidak sederhana. Jadi nanti yang bentuknya kuadrat gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Nanti banyak ada di sini ya. Mungkin di sini. Nah, kalau yang quality rating ini dia gabungan dari yang tidak sederhana dan sederhana, tapi disederhanakan nanti di sini ya. Karena dia terdiri dari hanya satu variabel gitu ya. Y sama dengan A plus min BX gitu. Ya. Bagaimana kita melakukan quality rating? Ya. Nah, di sini definisinya ya, nanti teman-teman bisa baca. Teknik penilaian dengan menggunakan perhitungan rata-rata tertimbang. Gitu ya. Jadi nanti kita akan cari dulu rata-rata tertimbang dari faktor-faktornya. Ya. Nah, faktor-faktor inilah variabel yang saya bilang. Ya, variabel ya. Variabel yang teman-teman pilih itu. Ya. Pada waktu melakukan analisis dengan menggunakan tradisional. Kayak tadi ada yang bilang fisik itu diwakili oleh apa gitu ya. Ada yang akses gitu ya, mungkin jarak gitu. Ada yang lingkungan tadi disampaikan bising apa enggak sih gitu ya, dan seterusnya. Ya, nah nanti variabel-variabel ini kita yang menentukan. Nah itu kalau di dalam metode quality rating ini, faktor-faktor tadi kita cari rata-rata tertimbangnya. Ya, gitu. Ya, mempengaruhi nilai dalam suatu pasar tertentu.
Maka, nah ini pasar tertentu gitu ya, kuncinya ada di situ. Kalau kita mau menilai perumahan, hendaknya rata-rata tertimbang dari datanya itu ya data dari pasar perumahan. Jangan yang lainnya gitu. Karena nanti kayak tadi Mbak Miko bilang, sebelah sini itu, sebelah kiri itu yang kuning itu perumahan, Pak. Peruntukannya berbeda dengan yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu cenderungnya komersil. Ya. Nah, nanti kalau kita melakukan quality rating, itu yang harus kita istilahnya buat menjadi stokastik, gitu ya. Buat menjadi dia dalam ukuran yang sama. Ya, jadi dalam ukuran yang sama sehingga nanti kita bisa pakai data itu untuk penyelidikan apa ya secara umum gitu, secara umum. Ya, nah itu apa namanya definisinya ya, teorinya seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukannya? Ya. Nah ini langkah-langkahnya sebenarnya sama. Makanya saya bilang kumpulkan data dulu. Data yang kita pakai yang mana? Yang di awal yang kita sudah kumpulkan pada saat kita melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan tradisional. Makanya saya bilang di sana, kalau bisa tolong dicari data sebanyak-banyaknya. Apalagi nanti pada saat kita ngomongin regresi gitu. Itu seperti yang saya bilang di awal tadi, data besar kemungkinan apa namanya itu berdistribusi normalnya itu tinggi gitu kan. Distribusi normal itu kan kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik kan gitu ya. Nah gitu. Nah ini ya. Rata-ratanya di sini, mediannya juga di situ gitu. Ya, jadi ini disebut normal. Tapi kan nggak gampang. Nah, kalau datanya banyak gitu, kemungkinan berdistribusi normal bisa, gitu ya, bisa kita dapatkan gitu. Makanya disarankan data besar, yaitu lebih besar dari 30, baik data yang disebut data time series ataupun data yang cross section. Nah biasanya sih kita di sini kita akan pakai data yang cross section gitu ya. Jadi kita nggak mungkin melakukan data yang time series gitu. Ya, makanya kalau data penerimaan pajak itu bisa kita time series kan. Tapi kalau data transaksi kayaknya sih nggak bisa, harus cross section gitu ya. Terus yang kedua kita menentukan variabel tadi ya. Jadi di sini kan dia modelnya kan umumnya kan A plus B X. Nah, X-nya inilah yang kita tentukan nanti. Ini X itu adalah quality score-nya. Quality score-nya itu berdasarkan rumus W kali S, jadi sigma. Gitu. Ya nanti di bawahnya akan ada ya. Yang pertama ya kita menentukan apa aja sih variabel-variabel yang menurut kita berdasarkan teori dan lingkungan kita yang mempengaruhi nilai tanah. Ya. Ini kita ngomongnya nilai tanah ya, bukan tanah dan bangunan, tapi kita ngomong nilai tanah. Kalau tanah dan bangunan nanti akan lebih sulit lagi karena apa? Variabelnya akan banyak, gitu. Ya, dan berbeda dengan yang lain seperti tadi disampaikan. Setiap tanah, apalagi ada bangunannya, biasanya sifatnya unik. Nggak ada satu bangunan tanah dan bangunan itu sama persis, gitu, nggak ada. Sehingga apa variabel pembedanya itu banyak. Begitu variabel pembedanya banyak, berarti yang harus kita bandingkan juga banyak. Gitu. Ya. Maka di sini saya sampaikan kita hanya ngomongnya tanah kosong atau tanah dalam keadaan kosong atau dianggap kosong. Ya. Setelah itu kita menentukan bobot masing-masing variabel. Jadi di awal kita membuat bobot. Jumlah bobotnya itu keseluruhan adalah 100%. Kalau ternyata ada 10 variabel, mungkin kalau sama semua 10%, ya boleh. Tapi pasti kan tidak seperti itu. Kayak tadi Mbak Miko bilang, apa? Siapa? Mbak siapa tadi ya? Di pinggir jalan ini
pasti lebih tinggi dibandingkan yang di belakangnya. Gitu. Berarti bobot lokasinya itu kan lebih tinggi. Ya, kira-kira gitu. Terus skor. Nah, nanti kita akan hitung bagaimana kita menghitung skor masing-masing variabel tadi. Lalu nanti kita akan menghitung quality score-nya, jadi keseluruhan yang nanti akan menjadi X ini. Ya, nah, nanti baru kita masukkan dia ke persamaan ini. Kita hitung A-nya, kita hitung B-nya. Kalau rumus ekonominya sih ini plus min ya, bisa plus bisa min gitu. Ya di awalnya. Tapi nanti kita nggak tahu hasil perhitungan kita seperti apa. Ya. Nah, baru nanti kita mengestimasi nilai dari model ini. Ini kan nilai ya, perkiraan nilai biasanya ada Y topi sebutannya. Nah, berdasarkan X topi. Nah, nanti kita hitung nilai tanah kita sendiri berdasarkan variabel-variabel yang sudah kita beri bobot tadi. Ya, nanti persamaannya seperti apa, tinggal kita masukkan. Kita hitung QS kita berapa, udah ketemu nanti nilai dari tanah kita, kira-kira seperti itu. Ya, nah itu langkah-langkahnya. Terus yang harus kita lakukan apa? Pengumpulan data. Ya, pengumpulan data seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Silakan teman-teman mengumpulkan data yang bisa dikumpulkan. Ya, saya tahu nanti akan ada yang gampang, akan ada yang sulit. Ada yang sulit sekali malahan, ya. Ada yang gampang sekali, ada yang sulit, ada yang sulit sekali gitu. Ya. Ada satu daerah yang tidak boleh melakukan transaksi jual beli, nggak boleh jual tanah di situ. Nah, terus gimana kita bisa mendapatkan harga tanah? Ya, kalau kita bercermin ke penilai-penilai sebelumnya, mereka melakukan kesebandingan apa ya disebutnya ya. Jadi kalau sawah gitu ditanya di sana yang paling subur yang mana, nanti di situ dihitung nilainya gitu ya, dengan pendekatan pendapatan hasilnya berapa, oh berarti nilainya sekian. Yang paling tidak subur di sebelah mana, nah, di situ nanti dihitung hasilnya kalikan tingkat kapitalisasi ketemu nilainya. Nah di tengah-tengahnya itulah akan dihitung kira-kira berapa dari tertinggi ke terendah ini turunnya berapa. Atau dari rendah ke tinggi naiknya berapa, ya itu istilah zaman dulu kelasiran namanya ya, membuat kelasiran gitu. Nah itu penilai-penilai zaman dulu dia pakai pendekatan pendapatan. Ya, nah ini silakan kumpulkan data, buat tabelnya seperti yang saya bilang kemarin itu ya. Jadi tabel ya, menggunakan datanya itu harus tersimpan dengan formulir pengumpulan data ya. Jangan sampai hilang. Ini karena ini merupakan bukti nantinya kalau terjadi sengketa ya. Karena data ini adalah fakta. Jadi kita nggak boleh ngomong di luar fakta. Ya. Fakta inilah yang kita analisis kira-kira seperti itu ya. Oke, setelah kita kumpulkan data, nah kita menentukan variabelnya. Nah, ini variabelnya dan bobotnya. Ya. Bobot variabel. Ini tentunya setelah data itu kita sesuaikan jenis transaksinya sama waktunya ya. Karena kita akan jadikan dia dalam satu titik waktu. Bawahnya 1 Januari tahun pajak. Ya. Atau nanti penilaian yang tujuan perpajakan lainnya kan nggak mesti 1 Januari ya. Bisa aja dia 23 September. Ya, ini titik waktunya. Ya. Tanggal penilaian disebutnya ya. Tanggal nilai gitu ya. Jadi data-data yang kita peroleh kita bawa ke sini dulu semua. Sehingga dia sama ukurannya yang saya bilang tadi. Sama ukurannya. Nah, baru nanti kita tentukan variabel-variabelnya. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena ya 3 besar inilah kurang lebih gitu ya. Ada faktor fisik, ada faktor lokasi, dan faktor lingkungan. Ya ini fisik dikasih bobot 40%, lokasi dikasih bobot 50%, dan lingkungan
10%. Nah, itu judgement-nya si penilai. Penilai memutuskan seperti itu tentu harus berdasarkan teori gitu ya. Tapi kalau penilainya sudah betul-betul pengalaman, ya jadi dia bisa menjudge seperti itu gitu ya. Jadi dia membuat keputusan seperti itu. Nah, kita anggap aja dulu seperti ini. Sehingga ini kalau kita jumlahkan jumlahnya 100%. Oke. Nah, untuk fisik gitu. Nah, di sini didekati gitu ya, diproksi istilahnya, diproksi dengan menggunakan ini variabel-variabel ini diproksi gitu ya. Apa sih namanya? Elemen ya disebutnya, elemen atau variabelnya ya, didekati dengan menggunakan lebar depan, luas, dan bentuk tanah. Ya, lebar depan itu 15%, bobotnya, luas 10%, bentuk tanah 15%. Ya, kalau kita jumlah di 40%. Lokasi ada jarak ke CBD, ada lebar jalan. Masing-masing 20 dan 30 jadi 50%. Terus lingkungan teratur, kurang teratur, tidak teratur, dan seterusnya. Nah, ini 10%. Ya. Kira-kira ini faktor. Ini kalau kita jumlah juga sama ya, 100%. Cuman ini turunan dari sini aja ya, turunan dari sini. Kalau kita mau buat ini aja sih nggak apa-apa juga. Ya, tapi untuk lebih jelasnya kita lihat dari sini. Biar lebih lebih rigid gitu ya, lebih terinci lah dia. Kira-kira seperti itu. Sebelum saya lanjut sampai di sini, apakah bisa dipahami? Ada nggak yang bertanya? Ada 2 hal di sini, 3 hal lah di sini. Pertama, kita ngumpulin data. Terus yang kedua, kita memilih atau menentukan variabel. Terus yang ketiga, kita membuat bobot masing-masing variabel. Kira-kira di sini sudah punya bayangan? Mas Izin bertanya, Bu. Oh, silakan, Mas Arnold. Terkait penentuan bobot pada variabel ini, Pak, ini ada referensi khusus nggak, Pak? Atau profesionalisme dari seorang penilai, Pak? Tentu nanti judgement dari penilai ya. Kalau makin pengalaman kita, penilaian itu kan juga ada skillnya di situ ya. Kan ada knowledge. Nah, knowledge-nya kita sudah belajar ya. Terus ada attitude, kita harus berdasarkan aturan-aturan. Terus ada skill-nya. Makin tinggi skill kita, ya tentu kita sudah mempunyai knowledge yang besar sehingga kita bisa menjudge. Kira-kira sih seperti itu, Mas. Tapi ya juga harus didasari dengan teori. Saya ngomong fisik 40% karena berdasarkan penelitian si A gitu ya. Si B, si C menyatakan bahwa faktor fisik sangat signifikan berpengaruh terhadap nilai. Gitu. Kira-kira gitu, Mas. Teman-teman yang lain ya. Baik, Pak, paham, Pak. Sama ini, Pak, bisa nggak, Pak? Gimana? Terkait dengan lebar depan ini, dia 15% itu biasanya karena faktor apa ya, Pak? Dia mungkin sangat besar mempengaruhi bobot, Pak. Terkait dengan lebar depannya, Pak. Nah, itulah. Ya, jadi faktor fisik itu tidak hanya 3 itu ya. Silakan nanti teman-teman cari. Nah, di sini karena ini contoh dari saya gitu, kalau boleh saya berargumen berdasarkan teori, ya makin lebar nilainya akan makin besar, kan begitu ya. Kalau dia peruntukannya tertentu gitu ya. Jadi makin lebar di pinggir jalan, tentu ya contohnya ada ya. Kita bikin gambar. Ini jalan pokoknya. Ini ada tanah 200 meter. 10 kali 20 400 meter deh. 10 kali 40.
Terus di sebelahnya ada lagi tanah. Luasnya sama. Tapi ini 20 kali 20. Kira-kira mahalan yang mana? Oh ya, 20 kali 20, Pak. Ya, makin lebar, kemungkinan makin mahal. Itu kan kalau di statistik kan sebutnya hipotesis gitu ya. Hipotesis yang umum berlaku. Apakah nanti handolnya diterima atau handolnya ditolak kan kita nggak tahu. Tapi paling tidak secara umum teori itu ngomongnya begitu. Ya. Jadi ya ini bobot-bobot ini kan tergantung dari kita sebenarnya. Lebih besar, lebih banyak judgement-nya si penilai. Maka ya ini juga masih ada unsur subjektivitasnya. Ya, jadi yang tadi yang pertama yang kita bilang tradisional itu kan banyak sekali unsur subjektivitasnya ya. Lebar depan saya kasih plus 20%. Kenapa? Ya, itu kan saya. Itu kan gitu jadinya ya. Berdasarkan teori yang saya pahami. Nah, itu banyak sekali unsur subjektivitasnya untuk yang tradisional. Terus diusahakanlah untuk menguranginya dengan membuat quality rating ini. Tapi di dalam quality rating juga masih ada unsur-unsur subjektivitasnya ini. Nanti teman-teman akan bisa bedakan pada saat kita sudah mempelajari yang regresi. Ya. Di saat regresi ya betul-betul berdasarkan data. Jadi nggak ada apa kita masuk di situ nggak ada. Ya. Masuknya kita dari mana? Hanya dari saat menentukan variabel aja gitu. Nanti di statistik apa di regresi ini nggak ada nih. Ini semua nggak ada. Yang ada hanya ini aja. Gitu. Bisa dipahami? Ya untuk membedakan aja ya teman-teman sekalian. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau Mas Arnold sendiri kira-kira sudah punya bayangan belum? Apa yang mau variabel apa yang kira-kira mau berdasarkan referensi yang saya lihat juga kebanyakan sih hanya yang paling mencolok itu dari 3 ini sih, Bu. Fisik, lokasi, sama lingkungannya, Bu. Gitu ya. Untuk fisik paling kontur tanah atau kayak yang Maulana bilang tadi terkait dengan kebisingan itu. Kalau umpamanya kayak kontur tanah, kalau kita ini masuk kemana dia? Kontur tanah. Kontur tanah lebih ke fisik, Pak, bentuk tanahnya gitu. Kalau kebisingan tadi? Lingkungannya, Pak. Masuk lingkungan. Jadi semuanya bisa sebenarnya kita ini ya. Jadi ini disebut dengan elemen gitu ya. Fisik, lokasi, dan lingkungan disebut dengan elemen. Elemen ini nanti turunannya akan ada. Turunannya apa sih sebutannya di dalam variabel lah gitu ya. Jadi ada elemennya dulu, terus nanti di bawahnya itu akan ada variabelnya. Jadi ada banyak sih ininya. Makanya biasanya ini kita brainstorming gitu ya. Kita cari faktor-faktor ini. Pertama kita baca dari teori, terus kedua kita baca dari literatur-literatur, terus yang ketiga kita lakukan FGD biasanya ya. Apa itu namanya? Forum Group Discussion. Jadi kita pilih orang-orang yang expert di sana dan juga orang-orang yang melaksanakan di lapangan. Gitu. Kita ajak diskusi, betul nggak sih faktor-faktor ini atau ada nggak faktor-faktor yang lain? Begitu sih biasanya kalau untuk mendapatkan faktor itu. Untuk dia menjadi sebuah teori yang dikeluarkan dalam jurnal. Makanya saya bilang lebih baik kita cari di jurnal. Seperti itu. Ada yang mau bertanya? Mas Dava gimana? Iya Pak, saya izin bertanya Pak. Terkait apakah dengan variabel yang tambah banyak itu membuat penilaian itu semakin baik atau seperti apa ya Pak? Oke. Wah, pertanyaannya luar biasa ini. Ya. Jadi tidak mesti gitu ya. Makin banyak variabel menghasilkan formula atau persamaan yang lebih bagus gitu ya. Nanti ada istilahnya kalau kita belajar di statistik itu ada istilahnya blue gitu ya.
apa sih? Blue gitu ya. BLUE gitu ya. Kalau untuk persamaan linear ya, ada base, linear, unbiased, dan estimated. Jadi yang base ini belum tentu karena variabelnya banyak. Belum tentu. Maka nanti untuk mendapatkan yang base ini, pertama pasti variabelnya banyak dulu. Nanti kan akan ada uji T, ada uji P gitu ya. Terus nanti kita akan lihat juga R-square-nya gitu. Ya. Nah kalau R-square ini dia secara bersama-sama. Gitu. Rule of thumb-nya makin gede R-square-nya ini, makanya dia 80%. Terus kita hilangkan satu ini, variabelnya, itu menjadi 90%. Berarti kan lebih baik nggak ada luas lah. Berarti kan variabelnya lebih sedikit. Atau sebaliknya, begitu kita hilangkan ini, terus menjadi 70%. Nah, berarti kan seharusnya secara bersama-sama luas ini signifikan pengaruhnya. Nah, gitu nanti ada sih Mas idenya. Tapi jawaban saya untuk sementara ini tidak mesti variabel yang banyak itu akan mendapatkan persamaan yang lebih baik gitu kan. Gitu ya. Kira-kira gitu Mas. Ya. Oke Pak, baik Pak. Oke ya. Yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya. Izin bertanya Pak. Silakan Mas Pran. Terkait pengumpulan data Pak. Saya minum ya sambilannya. Oh iya baik Pak. Terkait pengumpulan data kan untuk data kan dikumpulkan satu kelurahan ya Pak. Tapi kalau misalnya kelurahan atau desa itu terlalu besar, kita kan nanti membuat peta ZNT-nya bagian dari kelurahan aja kan. Nah kemungkinan kan untuk mendapatkan datanya akan semakin sulit kan Pak, karena lebih sempit gitu Pak wilayahnya. Nah itu boleh nggak Pak kalau kita memakai data itu di luar zona nilai tanah, tetapi dalam lingkup satu kelurahan itu Pak, atau di luar kelurahan itu Pak, nanti berpengaruh ke NIR-nya nggak Pak? Itu sih Pak. Oh ya, jadi data saya kira dari mana aja boleh Mas ya. Jadi jangan berpatokan ke dalam satu lokasi seperti itu. Ya, yang ideal sebenarnya ya, yang ideal. Tapi ini kan bukan suatu hal yang gampang ya. Kalau teman-teman perhatikan di SE05 itu ya, di SE05, di alternatif 1 gitu ya, yang kita sebut dengan NIR, nilai indikasi rata-rata, itu kan diperoleh dari seperti ini. Ini jalan. Ini kita anggap NIR-nya sama gitu ya. Ya, sepanjang jalan ini. Ini pokoknya kita kasih kode AA. Ya. Berapa sih NIR dari AA itu? Yang ideal itu kita harus peroleh dari sini, Mas. Satu di sini, Bapaknya. Satunya di sini, Bapaknya. Satunya di sini. Data 1, data 2, data 3. Dia adanya di lokasi sini. Perlu nggak kita analisis lagi? Kan nggak perlu, karena dia sudah sama semua kan. Faktor fisiknya 0 perbedaannya, faktor lokasinya 0, faktor lingkungan 0, gitu kan ya. Apalagi transaksinya pada saat tanggal penilaian. Tanggal penilaian pokoknya 23 September, transaksinya semua di 23 September. Jual beli pula. Kita dapat dari penjual dan atau pembeli. Loh, nggak perlu kan ya. Berapa sih nilainya di sini? Ya udah tinggal kita rata-rata aja. Ini berapa per meter, ini berapa per meter, ini berapa per meter. Tambahin bagi 3, ya kan ya? Karena semuanya 0 ini. Tapi apakah bisa seperti itu? Dapat nggak kita data seperti ini? Kan enggak. Ternyata kita cuma dapat 2. Padahal kita butuh 3. Satunya ada di sini nih. Bisa nggak kita bawa ke sini? Bisa. Kita cek bedanya apa sih antara yang di sini dengan di sini. Itulah yang disebut dengan perbandingan gitu. Oh, lokasinya ternyata di sini lebih bagus, di sini lebih jelek. Maka untuk menjadi bagus harus kita naikin, kita tambahkan gitu ya.
Teorinya kan gitu ya, diajarin sebelumnya. Ya Mas Fran ya? Iya Pak, betul Pak. Siap. Dan lain-lain deh ya, lingkungannya, fisiknya dan ya. Oh, jadi data yang di luar zona itu disesuaikan ya Pak, dibawa untuk masuk ke zona kita gitu Pak? Betul. Oh, iya Pak, iya Pak. Itulah fungsi dari analisis kita itu. Gitu. Dia dibawa ke situ. Makanya sebelumnya yang paling clear untuk membawanya kan dua analisis tadi ya. Jenis transaksi sama waktu kan ya. Kan kita bawa dia ke tanggal penilaian kita. Begitu juga dengan faktor perbedaan lainnya. Gitu. Mas Fran, seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau yang lain? Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Oke, Mas Awali. Melanjutkan yang Bapak gambar ini Pak, apakah boleh Pak data ini kita gunakan untuk menilai zona di sebelahnya gitu Pak? Oke, siap. Nah itu sih Wah, Pak. mantap pertanyaannya, ini sudah makin seru nih. Ini data 3. Kita hanya dapat data 3 ya. Ini kan dia bukan bersambung gitu ya Mas ya. Kan gitu ya umpamanya ya. Di sini kita kasih kode CA umpamanya ya. Nah, di sini. Bisa nggak data ini kita pakai? Oh bisa. Kita bawa ke sini. Makanya saya bilang kemarin, minimal dalam satu analisis di satu kelurahan itu kita punya 3 data. Jadi data ini bisa kita pakai ke sini, bisa kita pakai ke sini, bisa kita pakai di sini, bisa di sini. Gitu ya. Kesemuanya bisa. Cuman nantinya begitu nanti, ini umpamanya jalan gang ya, jalan yang cuma 2 meter umpamanya. Terus di sini ini jalan yang 10 meter. Bisa nggak kita pakai ke sini? Oh bisa. Cuman nanti kan secara lokasi, secara lingkungan kan dia berbedanya jauh sekali gitu ya. Jauh nggak bedanya? Mas Wali, jauh nggak? Jauh Pak kalau dari jalan gang ke jalan besar gitu Pak. Jauh, sehingga umpamanya ini kita tambahin 30%. Ini kita tambahin 70%. Ini kita tambahin 60%. Jumlah pembandingnya berapa? 100 berapa ini? 60%. Wah, ini kan kita bandingin jeruk sama apel dong jadinya, ya kan ya? Bisa nggak? Oh bisa. Cuman ya ini nih, nggak disarankan di aturan kita. Coba deh kalau gitu cari data-data di sebelah sini juga, gitu Mas. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Bayarannya sama, lah kok nyari datanya dikit, gitu ya kan ya. Padahal yang sulit itu adalah nyari datanya, bukan analisisnya. Kalau kita udah pegang itunya variabelnya, ya saya kira sih untuk analisisnya nggak sulit ya. Datanya itulah yang sulit, karena itu fakta beneran. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya. Kalau untuk yang quality rating sudah bisa memahami ini. Pertama, kita buat atau kita pilih variabel ini. Ya. Boleh teman-teman bilang besarnya aja di sini, fisik, lokasi, lingkungan, boleh. Ya. Tapi akan alangkah lebih baik kalau lokasi itu apa aja sih yang berpengaruh. Fisik itu. Kan faktor fisik itu banyak ya. Coba Mas Fran deh, Mas Fran. Faktor fisik itu kira-kira apa aja, Mas? Selain dari lebar depan, selain 3 ini deh. Bentuk tanah itu ada kontur tanah biasanya Pak. Ya. Terus elevasi atau ketinggian. Ya. Terus apa lagi Pak? Yang lain boleh nambahin. Siapa yang mau ditambahin langsung nyeletuk biar kita tahu ini sama-sama nih banyak. Siapa yang mau silakan disampaikan. Saya stop screen-nya deh. Kira-kira apa? Pak, kayak tanah timbunan gitu, Pak. Apa? Jenis tanah. Iya, Pak. Oh ya, boleh.
Ada lagi? Nah, ini namanya brainstorming. Jadi nggak ada yang salah. Apalagi? Atau biar nggak kita fokus ke fisik ya. Menurut teman-teman, faktor yang mempengaruhi nilai tanah itu apa aja? Selain yang sudah saya tulis di situ. Boleh ke fisik, boleh ke lingkungan, boleh ke lokasi. Nah, saya tunjukkan lagi deh yang sudah saya tulis. Nih. Apalagi kira-kira? Legalitasnya nggak, Pak? Kayak Boleh. misalnya. Ya, legalitas hak kepemilikan ya. Iya, Pak. Nah, ada lagi. Aksesibilitasnya, Pak. Apa, Mbak Dea? Aksesnya, Pak. Akses. Ya, betul. Akses. Ada lagi? Peruntukannya, Pak. Mbak Nabila apa? Kemiringan tanah. Kemiring. Oh ya, jadi maksudnya dari jalan ya, ketinggian terhadap jalan gitu ya. Iya, Pak. Oke. Apalagi tadi? Peruntukannya, Pak. Peruntukan. Ya, bisa. Ada lagi? Harusnya ini ada 30 nih. Karena kita 30 orang di kelas ini. Minimal 30. Ada lagi? Fasilitas, Pak. Fasilitas, ya. Ada telepon, tentu berbeda dengan yang nggak ada telepon ya. Berbeda pula dengan yang umpamanya ada jalur apa bisa sekarang wifi lah ya, wifi. Ada juga kan daerah yang bisa masuk wifi. Ada lagi mungkin PAM, umpamanya saluran air dan seterusnya. Ada lagi listrik, oh kan fasilitas. Mbak Dea, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ayo, yang mau menyebutkan. Kondisi jalan, Pak. Oh iya betul, ada yang jalannya rusak sama nggak rusak ya Mas ya. Iya, itu berpengaruh juga. Ada udah di aspal sama yang masih jalan tanah, atau keragal, keragal. Ada lagi? Ini Pak lebih ke tanah itu udah siap digunakan atau belum? Oh belum? iya betul, sudah coupling siap bangun atau masih tanah kosong berupa hamparan atau malah tanah diperuntukkan untuk bangunan tapi dia masih sawah gitu ya kan. Yang di LC itu kan banyak yang kan sawah-sawah orang di coupling tapi bentuknya masih sawah, betul. Ya, makasih Mbak Nabila. Ada lagi? Jadi intinya banyak ya teman-teman ya. Nah, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Pilih, tentukan. Ya. Dari banyak tadi, silakan dipilih. Itu saya kira sudah sesuai dengan teori semua. Kita nggak usah ngomongin teori lagi. Sudah sesuai. Tinggal teman-teman pilih nanti. Dan tentukan yang di sini. Ya. Silakan dijudge. Ya, sampean sekarang jadi penilai. Sudah mempunyai hak untuk menentukan. Dan tentukan bobotnya ini, ya. Kalau mau diturunkan lagi seperti ini, monggo akan lebih baik. Ya. Tapi jawaban saya tadi, kayak Mas Dafa nanya, apakah dengan banyaknya variabel akan berpengaruh? Enggak juga, gitu ya. Belum tentu gitulah ya. Belum tentu. Tapi kalau teman-teman belajar statistik nanti, R-nya akan cenderung tinggi kalau variabelnya banyak, gitu. Makin banyak variabelnya, R-nya akan cenderung tinggi. Tapi di situ ada juga yang membantah, jangan berpatokan hanya kepada R, maka ada analisis lainnya. Itu pelajaran nanti deh, tapi paling tidak itulah jawaban saya sebentar lagi ya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa menentukan bobotnya ini, baru nanti kita buat skornya. Nah, skornya ya. Nah ini tadi kan kita pilih ada apa aja ini? Oh ini ya. Lebar depan, luas tanah, bentuk tanah, jarak ke CBD, lebar jalan di depan tanah itu, keteraturan. Ya, teratur atau tidak. Nah, kita buat skor variabelnya. Kan dia biar objektif ya. Di sini kita bilang apabila lebar jalannya kurang dari 10, kita beri skor 2. Apabila lebar jalannya antara 10, nah ini harusnya sama dengan ya.
sampai dengan 15, ya, berarti kita beri skor dia 4 dan seterusnya. Ya. Tapi ini jangan sampai 15 ini berarti lebih besar dari 15 sampai 20. Ini lebih besar dari 20, betul ya. Oh, kalau gitu di sini aja deh sama dengannya, ini biar nggak sama dengannya. Jadi sampai dengan 10 gitu ya. 2. Lebih dari 10 sampai 15, 4. Begitu juga dengan luas ya. Kurang dari 20 atau sama dengannya ya. Kurang atau sama dengan 200 itu 2. Ini. Bentuk tanah segi 4 beraturan kita kasih skor 6. Ya. Segi 4 tidak beraturan kita kasih tidak beraturan 2. Oke, sebelum sampai ke sana. Memberikan skor ini juga harus berdasarkan teori ya. Contohnya kayak di sini. Makin lebar jalan, tentu nilainya makin tinggi gitu ya. Maka makin lebar skornya tentu makin tinggi. Di sini makin beraturan dia, makin tinggi skornya. Tidak beraturan makin rendah. Bentuknya ya. Begitu juga dengan di sini. Kebalikannya kayak di CBD ya, jarak ke CBD makin dekat secara teori ngomong ya, nilainya makin tinggi sehingga makin dekat ke CBD kita kasih skor yang lebih tinggi. Ya. Itu juga kita harus pelajari teorinya. Begitu juga dengan lebar jalan, makin lebar jalannya, skornya makin tinggi. Nah, ini kembali lagi skor-skor ini kita yang menentukan. Penilai ya. Ini juga kita yang menentukan ya. Ukuran-ukuran ini. Tentu kita harus berdasarkan teori dan aturan yang ada ya. Jadi kita harus mahfum dulu di teori baru kita bisa melakukan ini. Ya. Tapi kalau kita belajar teori aja kita nggak lakukan praktek seperti ini ya kita bosan juga ya. Maka ya inilah teorinya dan juga ini prakteknya. Sampai di sini dulu, ada yang mau bertanya? Ya. Ini kita tentukan skor dari masing-masing variabelnya. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, rumusnya menentukan kualitas skor itu ya, adalah jumlah dari bobot, ini angka tertimbang tadi, dikalikan dengan nilai atau tingkatan skornya. Ya. Kalau ada 6, berarti 6-6-nya kita kalikan. Ya, bagaimana kita melakukan penghitungan ini? Nah, tentu kita akan memperoleh datanya dulu. Nah, ini saya coba dari 10 data. Karena tadi kita menentukan ini, ya, lebar depan 15%, ya. Luas 10%, ya kan ya. Bentuk 15%, jarak ke CBD 20%, ya kan ya. Lebar jalan 30%, keteraturan 10%, jumlahnya kan 100%. Ya. Ini data nih. Oh, oke. Merah-merahnya. Ini data nih. Ini data ke bawah ya. Kita mendapatkan data 1 di pasaran harganya 2 juta per meter persegi. Ya. Begitu kita hitung lebar depannya 22 meter. Ya. Luasnya 660. Terus bentuk tanahnya, karena di sini skornya berarti segi 4 peraturan ya. Nah, ini karena 6 semua, berarti ini semuanya segi 4 peraturan. Dianggap seperti itulah ya. Enggak ditulis sama saya sih, lupa saya. Ya. Karena skornya 6 semua. Terus jarak ke CBD, oh ini ada yang meter ya. 900 meter berarti kurang dari 1 kilo tadi ya.
Ya ini 0,9 lah jadinya ya, 0,9. Terus ini data lagi ya. Lebar jalan 10 meter di depannya. Ya. Keteraturan, oh berarti ini kalau 6 berarti teratur, kurang teratur, tidak teratur gitu ya. Teratur, kurang tidak teratur. Nah ini kita ketemu. Nah karena di sini lebar depannya 22, ya. Lebar depannya 22, kita lihat di sini. Lebar depan lebih dari 20 berarti skornya 8. Kita kasih 8. Terus luasnya 660. Di sini untuk luas, oh ini ya. Lebih besar dari 600 berarti skornya 8. 8 ya. Terus bentuknya teratur 6. Jarak ke CBD 900 berarti 0,9 ya. Kurang dari 1 kilo. Nah, ini berarti 8. Ya. Lebar jalannya 10, di sini 8 ya. Lebar jalan lebih besar 8. Teratur 6. Ini ya. Ya. Nah, nanti kita kalikan itu ya. Gimana dia? Bobot kali skor. Bobot kali skor ditambahin terusan ya. 15% kali 22 ditambah 10% kali kok 22 kali 8 ya. 15% kali 8 ditambah 10% kali 8. Ini coba dihitung nanti ya. 15% kali 8 ditambah 10% kali 8 ditambah 15% kali 6 ditambah 20% kali 8 terus ditambah lagi 30% kali 8 terus ditambah 10% kali 6. Coba, benar nggak jumlahnya segini? Benar, Pak. Benar ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke, ya. Nah, itu kita lakukan semuanya ya. Kita lakukan semuanya. Nanti kita akan ketemu jumlah harga, ini kan kita sebut dengan Y dia. Ini Y. Nah, ini QS atau X nanti gitu ya. Nah, kan kita nanti persamaan umumnya kan gini. Ya. Nah, itulah yang harus kita hitung ya. Oke. Ini ada caranya. Yang harus kita cari dulu adalah A dan B-nya, gitu ya. A dan B-nya. Di mana? Nah, ini rumus A-nya, rumus statistik ya. Ini rumus B-nya. Ya, jumlah dan seterusnya lain ya. Atau bisa juga menghitung A-nya seperti ini. Jadi yang kita hitung dulu adalah B-nya ya.
Jadi yang kita hitung dulu adalah B. Bagaimana kita menghitung B? Nah, ini ada rumusnya. Nah, kalau kita ngomongin rumus, kita akan ruwet. Nah, mendingan kita ke sini aja. Nah, ini kan tadi kita sudah mendapatkan market value ini dari data, ya. Dari data yang kita peroleh di sini. Ini ya. Data 1 sampai dengan data 10. Ini saya ringkas saja ya, biar biar bisa dalam satu layar maksudnya. Datanya ini sih banyak ya. Terus QS-nya, X-nya itu, nah ini ya. Nah, kita jumlahin ya semuanya. Kita ambil yang dua ini, yang paling ujung kiri dan paling ujung kanan ya. Ini. Nah, untuk bisa mendapatkan rumus ini, kita harus buat seperti ini. Ini Y kuadrat ya. Y kuadrat, X kuadrat nih. Y kuadrat. Terus ini X kuadrat. Ya. Y kuadrat berarti 2000 dikuadratkan berarti 4 juta. 7,5 dikuadratkan berarti 56,5. Terus X kali Y. Ini kali ini ya. 7,5 kali ini. Nah, ini kita lakukan semua. Kita jumlah. Ya, ini jumlahnya semua. Jadi, kita cari rata-rata Y, rata-rata X. Nah, udah. Tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi. Ya, ke rumus yang di sini. Kita mencari B-nya. B-nya itu kan di sini N, jumlah datanya kan 10. Ini N-nya 10. Terus sigma X, Y, jumlah X kali Y. Kita lihat di sini, 87,085. 87,085. Terus dikurangi sigma X kali sigma Y. Sigma X-nya itu 56,9. Sigma Y-nya itu 14,850. Nah, 56,9, 14,850. Terus dia bilang di sini rumusnya dibagi ya, N sigma X kuadrat gitu ya. N bagi 10 dikali jumlah X kuadratnya. X kuadrat apa? 331,05. 10 bagi 331,05 dikurangi ya, nih sigma X dikuadratkan gitu ya. Ini kan sigma X kuadrat ya. Ini sigma X dikuadratkan. Sigma X mana X-nya? Sigma X dikuadratkan. 56 kuadrat. Nah, kalau kita hitung ketemunya sekian. Plus ya. 334,47 ya. A-nya gimana? Bisa kita hitung dari sini. Ini rata-rata Y, ini rata-rata X. Tinggal kita masukkan. Rata-rata Y, ini Y, ini sebutannya Y topi, ini X topi gitu ya. Ini rata-rata gitu. Ini 14,85. Rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. 14,85 dikurangi B, B-nya ini ya, kali rata-rata X. Rata-rata Y. Nah, ketemu sekian. Nah, kita masukkan ke rumus umum. Y sama dengan A, ini kan A. Ini B-nya. Karena B-nya plus, maka di sininya tandanya plus. X. Nah, atau kita kalau kembalikan ke rumus apa? Quality rating, market value sama dengan ini min ya, ditambah karena kan plus ya 334 QS. Ya. Nah, nanti
membacanya dengan asumsi gitu ya, ceteris paribus gitu. Apabila ada peningkatan 1 QS, maka nilai tanahnya akan naik sebesar, ini dalam apa ya? Ribuan rupiah ya. Ini kali 1000 berarti ya. Kali 1000 berarti apabila ini naik 1, maka ini akan naik sebesar 334.470 rupiah. Gitu kira-kira ngomongnya ya. Membaca dari persamaan ini. Gitu. Bapak, mohon maaf Pak. Oh ya. Memotong untuk administrasi portal. Belum. Sudah selesai. Belum. Saya kerjakan dulu ya Mas ya. Sambil ditengok teman-teman kalau ada yang mau ini ditanyain. Ya, sambil dipelajari apa yang saya sampaikan tadi. Mana dia? Hadir semua ya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, soal yang tadi, Pak, cara baca yang tadi, yang terakhir, Pak. Oke, ya. Nah, kita kan sudah ketemu persamaan ini ya. Persamaan yang terakhir ini ya. Ya. Nah, membacanya, kita dari sini membacanya. Yang kita cari kan ini ya, market value ya. Ini kan disebut dengan variabel tak bebas atau independent variable ya. Ya tergantung dari sini kan gitu ya. Maka yang kita baca yang menggantungkan. Apabila ada kenaikan 1 QS quality score, maka harga pasar ya. Kan di situ kita ukuran harga pasar kita kan meter rupiah per ribuan rupiah per meter persegi ya. Betul nggak? Data awalnya kan gitu ya. Ini kan nih. Ribuan rupiah per meter persegi ya. Maka harga pasar akan naik. Kenapa naik? Karena di sini plus. Sebesar ini dikalikan 1000. 334.470 rupiah gitu. Bacanya gitu. Ya. Apabila QS-nya 0, maka harga tanah akan min. Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin toh harga tanah min. QS 0 juga nggak mungkin karena variabelnya kan kita yang ukur. Maka ya bacanya seperti itu. Ya. Apabila kenaikan quality score 1, maka akan mengakibatkan kenaikan harga pasar tanah per meter persegi sebesar
334.470 gitu. Bisa dipahami? Baik, bisa Pak. Sama ini Pak. Berarti kalau misalkan dengan persamaan ini, jika kita ingin menilai suatu tanah di lokasi tersebut, berarti kita tinggal nyari QS-nya aja ya Pak dengan cara pembuatan tadi Pak. Betul. Baik Pak. Oke ya. Nah, itulah nanti yang ingin saya berikan tugas ke teman-teman sekalian. Ya, ini kan berdasarkan data harga pasar yang ada di wilayah teman-teman sekalian ya, yang saya suruh kumpulin itu, ya kan ya? Betul nggak? Nanti tentukan nanti apa yang mau teman-teman pakai sebagai variabelnya. Boleh sama dengan ini, nggak juga nggak apa-apa, bebas aja gitu. Ya, silakan nanti pakai apa. Nah, nanti dibuatkan skornya seperti ini. Mana dia? Oh ini. Ya, dibuatkan skornya seperti ini. Ya, masing-masing variabel tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kebetulan di sini saya pakai 6 dan saya bagi variabelnya, skor variabelnya seperti ini. Teman-teman mau pakai ini boleh, enggak juga enggak apa-apa, silakan. Ya, dicoba nanti ya. Kalau baru dapat 10 data, pakai 10 aja dulu ya. Kalau dapat lebih, silakan dipakai lebih. Ya. Nah, nanti. Jika menggunakan aplikasi SPSS atau aplikasi lain statistika tertentu, itu boleh nggak Pak untuk mencari persamaan ini? Boleh. Ya, boleh. Ya. Sangat boleh sekali. Ini kan saya manualnya ya. Biar kita paham. Ya, kalau pakai nggak usah pakai SPSS deh, pakai apa? Excel aja bisa, betul nggak? Bisa kan ya? Nah, ini kan menjadi dia regresi sederhana ya. Karena dia hanya dipengaruhi oleh satu variabel terikat ya. Satu variabel bebas, satu variabel terikat. Mana sih dia rumus umumnya? Nah, ini. Kan satu variabel terikat dipengaruhi oleh satu variabel bebas. Kan itu disebut dengan regresi sederhana, ya kan? Gitu. Atau regresi linier, karena ini persamaan linier ya. Bukan persamaan kuadrat. Begitu kira-kira Mas Arzan. Ya, teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih Pak. Oke, monggo silakan kalau bisa ke sana nggak apa-apa ya, pakai yang Excel juga nggak ada masalah. Yang penting teman-teman bisa membuat ini dulu ya, membuat ini. Ya memang betul sih kalau di sini pasti akan ribet, makanya saya nggak mau menjelaskan rumusnya, saya langsung aja masuk ke sini. Untuk memasukkan ke rumus kita harus buat seperti ini. Y-nya berapa, X-nya berapa, X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y, rata-rata Y, rata-rata X. Ya, ini jumlah semua, nanti tinggal kita masukkan, ketemu deh seperti ini. Nah, nanti kalau umpamanya data ini kita pakai regresi gitu ya, pakai Excel, belum tentu sama persamaannya seperti ini ya. Bisa aja berbeda, karena ini kan hitungan manual, namanya juga manual. Kan. Bisa berbeda gitu. Selisih-selisih sih dikit biasanya gitu ya. Tapi yang jelas tandanya biasanya sih. Kan yang pertama yang diuji tandanya kan ya. Nanti deh kita ngomong di regresi. Tapi kalau ini dulu aja dicoba ya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah membuat ini ketemu akhirnya persamaan yang di sini ya. Nah, nanti coba dihitung untuk rumahnya sendiri. Kira-kira tanahnya berapa nilai? Ya. Nah, hasil nilai dari sini coba diuji dengan apa yang teman-teman lakukan secara manual. Umpamanya di sini ketemunya RP rumahnya sendiri 1.200.000 per meter persegi. Ya. Begitu teman-teman cek dengan analisis pertama. Ini mohon maaf saya agak lewat dikit ya, nggak apa-apa. Kita cek dengan analisis pertama. Ketemunya cuma 900 ya, berarti mungkin ada yang salah. Kita nggak tahu entah yang ini salah atau yang ini kita nggak tahu. Ya. Biasanya sih kalau memang
faktor yang kita pakai, terus rasa kita pada saat melakukan analisis secara manual, terus pemberian bobot di sini sudah betul-betul sesuai dengan aturan yang ada, saya kira dia nanti akan mendekati. Di sini 1.200.000, pakai yang sebelumnya ya 1.190.000. Gitu. Dekat-dekat seperti itu biasanya sih hasilnya. Gitu. Nah ini cuma untuk uji aja sebenarnya ya, untuk uji hasil penilaian yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu, ada pertanyaan? Ada. Dicoba ya. Nanti kalau belum nyoba pasti kayaknya sih oke, betul begitu dicoba mendapatkan ukuran aja susah. Ya silakan deh nanti untuk menentukan ininya gimana caranya mendapatkan datanya. Oke. Kalau nggak ada, saya kira untuk hari ini cukup ya. Kita ketemu lagi. Nah ini saya nggak tahu dia. Minggu depan sih kayaknya masih bisa deh. Ya, masih bisa. Saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu nanti di minggu depan. Ya, mudah-mudahan nggak ada halangan. Yang jelas kalau tanggal 17 kayaknya saya nggak bisa. Kayak tanggal 17 saya ngajar mulai pagi. Kalau minggu depan masih bisa sih kayaknya saya sambilan. Tapi kalau untuk minggu depannya lagi kayaknya saya nggak bisa. Ya, kira-kira itu teman-teman. Ya, selamat mencoba menggunakan quality rating. Tapi untuk bisa ke quality rating harus yang manual dulu gitu. Makanya saya urutannya seperti itu. Kira-kira gitu ya. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Oke, mohon maaf nih agak lewat waktunya ya. Terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.